Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Di video kali ini saya menjelaskan ulang terkait bagaimana penilaian untuk mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif di bawah pengampu saya untuk semester 6A BPI 2023. Nah, di sini saya menjelaskan ulang terutama terkait UAS yang mana sudah saya sampaikan di kelas, ini indikator penilaiannya. Sehingga kalau teman-teman ingin dapat maksimal, maka penuhi yang ada di dalam rincian item ini. Misalnya terkait kesesuaian sistematika tugas dengan soal tugas, teman-teman baca pedomannya, misalkan kemarin itu proposal untuk UAS ini dibuat dengan ukuran kertas A4, jumlah halaman 10, margin 333 dan seterusnya, yang mana teman-teman harus ikut itu. Nanti kalau teman-teman sesuai, maka akan mendapatkan nilai maksimal 18. Begitupun yang kedua, konsistensi tugas dari judul sampai dengan daftar pustaka. Yang jelas indikatornya, teman-teman menyusun rumusan masalah apakah tepat tidak dengan tujuannya. Kemudian tujuan tersebut apakah sesuai atau coherence dengan rumus analisis data yang digunakan. Apakah dia statistik deskriptif ataupun inferensial. Dan itu pun nanti rumusnya pakai apa gitu. Misalkan menguji atau menganalisis pengaruh X terhadap Y. Kira-kira analisis datanya menggunakan apa? Nah, ini dilihat kesesuaiannya. Kemudian substansinya terkait menentukan variabel kuanti. Apakah memang variabel tersebut bisa ataupun tepat digunakan untuk penelitian kuanti atau tidak. Termasuk terkait dengan penulisan variabel X dengan Y dalam judul ya. Baik, ini indikatornya. Nah, untuk penilaiannya, ini sudah saya simpan di spreadsheet dan nanti linknya saya akan kirim ke grup kelas ya, dan tentunya teman-teman bisa mengecek mendapatkan nilai berapa. Yang mana indikator ini sesuai dengan pedoman yang tadi saya sudah sampaikan di awal, dan rumusnya juga sudah saya buat ya, berdasarkan penilaian yang sudah saya sampaikan juga. Yang jelas saya berikan contoh, misalnya untuk yang ini ya, contoh 1. Ketika untuk item pertama ini dengan sub itemnya atau rinciannya ada 6, itu maksimal 18. Asumsinya masing-masing rincian item mendapatkan poin maksimal 3. Nah, tentu kalau teman-teman bisa sesuai semuanya, maka akan mendapatkan maksimal 18 poin. Begitupun dengan item kedua. Ini maksimalnya, ini maksimalnya. Kemudian substansinya, ini maksimalnya, ini maksimalnya. Nah, ketika proposal itu dikirimkan, tentunya kan dicek dengan Turnitin ya. Yang pasti maksimal hasil Turnitin diperbolehkan maksimalnya itu 30%. Sehingga kalau lebih dari 30%, misalkan 80, maka ada 50% di dalam kelebihan sesuai ketentuan tersebut. Sehingga 50 ini nanti dibagi 2, maka menghasilkan 25. Nah, ini menjadi pengurang daripada nilai keseluruhan dari awal ini, gitu ya. Kalau misalnya di sini Turnitinnya 30, maka akan mendapatkan nilai 100. Kalau Turnitinnya ternyata 60, maka akan mendapatkan nilai UAS 85. Yang pasti sekali lagi, karena maksimalnya 30%, sehingga kelebihannya, misalnya 70, berarti ada 40% kelebihannya itu. Nah, 40% ini dibagi 2, menghasilkan 20. Nah, 20 ini menjadi pengurang daripada nilai keseluruhan yang ditentukan ya, baik ukuran kertas, 5 halaman, dan seterusnya. Nah, nilai akhir ini tentu nantinya akan masuk ke penilaian di sini. Penilaian yang ada di bagian UAS ini. UAS dimasukkan, tentu itu juga nanti akan bisa saya upgrade, bisa juga dikurangi. Biasanya saya upgrade, kebanyakan saya upgrade. Dan upgrade juga saya lihat dari keaktifan, gitu ya. Nah, begitupun dengan UTS, termasuk dengan formatif. Tapi yang pasti untuk formatif, ketika setiap orang per pertemuannya ada yang bertanya atau bantu menambahkan jawaban, ketika pemakalan nggak bisa jawab gitu ya, maka diberikan nilai 1. Sehingga kalau 14 pertemuan dia sering bertanya, termasuk menambahkan jawaban, ketika ada yang bertanya kepada pemakalan dan dia bukan pemakalan, maka akan mendapatkan nilai 14.
Dan nilai ini sebagai penambah sebetulnya. Bukan pembagi, tapi penambah ya. Contoh ya, ini 0, maka di sini 60. Tapi ketika ini 14, maka ini nilainya 74. Jadi ini adalah penambah. Baik, nah ini kemudian ada tugas podcast, yang mana tugas podcast itu juga menjadi salah satu indikator penilaian, yang mana penilaian setiap podcast itu ketika teman-teman hanya membuat saja nilainya 80, tapi membuat dan mengirimkan ke saya nilainya antara 85 sampai 90. Kalau 85 itu ketika suaranya nggak jelas, kresek-kresek lah misalnya atau kecil. Tapi kalau suaranya jelas gitu ya, maka nilainya 90 gitu ya. Nah, untuk tugas praktik ini kemarin sudah kita bahas ya, yang mana teman-teman menghubungi responden dan ada indikatornya juga, teman-teman sudah mendapatkan nilainya. Dan kemudian untuk makalah, ini juga sama makalah. Ketika mahasiswa itu mengerjakan makalah tapi nggak ikut presentasi, nilainya 80. Atau sebaliknya, dia ikut presentasi tapi nggak ikut mengerjakan makalah, maka 80. Nah, agar mendapatkan nilai 85, dia harus ikut mengerjakan makalah dan ikut juga presentasi. Siapa yang tahu? Tentunya adalah kelompok masing-masing. Nah, ketika di sini ada yang nggak sesuai, kelompok masing-masing harus atau segera lapor ke PJ-nya gitu bahwa si A, si B, si C ini nggak ikut misalnya. Dia hanya ikut presentasi aja tapi untuk makalah dia nebeng, misalnya begitu ya. Nah, untuk kehadiran ini ada indikatornya juga. Ketika 14 pertemuan hadir semua atau hadir terus, maka nilainya maksimal 80. Ketika 13 kali aja 78. Yang paling rendah ketika kurang dari 9 nilainya 70. Nah, sebetulnya biasanya ketika kurang dari 11 pertemuan atau 10, biasanya mahasiswa itu nggak boleh ikut UTS atau nggak boleh ikut UAS gitu biasanya. Sehingga otomatis bakal gugur di sini nilai akhirnya. Tapi ketika pengalaman dan kemudian akhirnya membuat mahasiswa tersebut kemudian menjadi mahasiswa, bisa dikatakan mahasiswa akhir yang benar-benar akhir begitu ya, maka saya pikir nggak masalah kalau memang hadir di bawah 11, yang penting nilainya jelas berbeda dengan yang hadir terus gitu. Nah, ini juga bisa dilihat ya dengan keaktifan. Orang yang aktif terus belum tentu nilainya bagus kalau tugas podcastnya jelek, misalkan, atau kehadirannya juga ya sekedarnya sehingga tidak maksimal, tugas praktiknya juga sekedarnya gitu, dan makalahnya juga termasuk UTS dan UASnya. Sehingga dengan begini saya percaya bahwa hasil itu nggak akan mengkhianati proses gitu. Dan ini pun berdasarkan inovasi dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya UAS tidak sedemikian rigidnya ataupun kaku, tapi untuk penilaian umum seperti ini, yang jelas ketika ini di-share ke teman-teman mahasiswa, alhamdulillah nggak ada yang komplain. Sekalipun ada yang komplain, saya berikan kesempatan untuk menjelaskan di mana kesalahan saya dalam menilai gitu. Nah, ketika saya memang salah, atau keliru, saya akan perbaiki begitu sebelum dimasukkan ke sistem ya. Ini cara penilaian untuk tahun sekarang. Mungkin untuk tahun berikutnya akan berubah lagi. Saya kira itu untuk penilaian secara umum untuk mata kuliah Medlit Kuanti ini ya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.